Namaste, Namaskar. Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita selalu diberi ilmu pengetahuan agar bisa meningkatkan kualitas diri. Hari ini Bang Jeder akan menceritakan film berbahasa Telugu yang berjudul Sivan. Skor IMDb-nya 8,5. Film ini dibintangi oleh aktor Tollywood Saiteja Kalvakota yang bercerita tentang perjuangan seorang pria mencari dalang pembunuh kekasihnya. Oke, langsung aja put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain, Sivan adalah pemuda sederhana yang sangat mencintai kekasihnya. Sunu adalah kekasih Sivan. Suresh adalah paman Sunu yang merupakan seorang dokter dan petinggi rumah sakit. Rahul adalah CEO perusahaan yang kaya raya. Sejak kecil, Sivan hidup bahagia bersama kedua orang tuanya. Sang ibu sangat menyayangi Sivan. Sang ibu akan melakukan apapun demi kebahagiaan Sivan. Beberapa tahun kemudian, sang ibu meninggal dunia karena sakit. Tak lama setelah itu, disusul sang ayah yang meninggal dunia juga karena sakit. Sivan terpukul dengan kematian kedua orang tuanya. Sehari-hari, Sivan terus menangis di sekolah karena ia sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Di sekolah, Sivan dihibur oleh temannya bernama Sunu. Sehari-hari, Sunu selalu menemani dan mengajak Sivan bermain. Mereka berdua terus bersama hingga remaja. Saat remaja, beberapa teman-teman Sivan berbicara tidak sopan mengenai Sunu. Sivan marah-marah kepada mereka. Sejak itu, Sivan sadar ia sangat mencintai Sunu. Sivan tidak rela jika ada orang yang menyakiti Sunu. Saat beranjak dewasa, Sunu menjadi seorang dokter. Sedangkan Sivan menjalankan bisnis kafe. Mereka berdua menjalin kasih. Hari demi hari mereka menghabiskan waktu bersama. Sunu tidak mau berpisah dengan Sivan. Begitupun dengan Sivan yang tidak mau kehilangan Sunu. Suatu hari Sunu berkumpul bersama kedua orang tua dan pamannya bernama Suresh. Ayah Sunu adalah pengusaha konstruksi, sedangkan Suresh adalah seorang dokter berstatus duda yang juga petinggi rumah sakit yang kaya raya. Suresh dikenal sebagai dokter spesialis dan mempunyai beberapa rumah sakit. Namun di balik kesuksesannya, Suresh mempunyai anak gadis yang memiliki kelainan khusus. Anak gadis Suresh tidak normal seperti anak gadis pada umumnya. Malam hari, Sivan mengajak Sunu jalan-jalan untuk melepas rindu karena dalam 7 hari ke depan, Sivan pergi keluar kota. Saat Sivan dan Sunu jalan-jalan keliling komplek, Sunu digoda oleh 3 preman mabuk. Sontak, Sivan marah dan langsung menghajar mereka semua. Sivan berhasil membuat mereka semua lari ketakutan. Ketua preman itu bersumpah akan balas dendam kepada Sivan. Besok pagi, Sivan pergi keluar kota dan di saat yang bersamaan, kedua orang tua Sunu meninggal dunia karena kecelakaan. Berhari-hari, Sunu menangis sendirian di rumahnya. Sunu tidak makan minum dan hanya mengurung diri di dalam kamar. Setelah 7 hari, Sivan mendatangi Sunu di rumahnya. Sunu memeluk Sivan sambil menangis karena mereka berdua tidak mempunyai orang tua lagi. Sivan merawat dan menyuapin Sunu. Sahabat Sivan bernama Cina menasihati Sivan agar segera menikahi Sunu. Sivan pun setuju karena mereka berdua sudah menjalin kasih sejak kecil. Beberapa hari kemudian, Sivan dan Sunu sepakat untuk menikah. Mereka berdua akan menikah secara sederhana di pengadilan. Pagi hari, setelah berdandan rapi, Sivan naik motor untuk menjemput Sunu. Karena Sunu lapar, mereka berdua berhenti sejenak di warung makan. Tak lama kemudian, Cina menelpon dan memberitahu Sivan bahwa Cina lupa membawa bunga. Karena itu, Sivan dan Sunu membeli bunga di pinggir jalan. Karena 1 jam lagi, mereka berdua akan menikah di pengadilan. Sivan berhenti di lapak penjual bunga. Sivan menyeberangi jalan dan membeli bunga. Namun tiba-tiba gerak-gerik bahasa tubuh Sivan berubah dan memandang Sunu dengan penuh amarah. Sivan kemudian mengambil celurit dan menebas Sunu hingga tewas. Setelah itu, Sivan jatuh pingsan.
Saat terbangun, Sivan kaget melihat Sunu yang terbujur lemas penuh darah. Warga sekitar melaporkan hal ini kepada polisi. Sivan kemudian ditangkap dan dipenjara. Di penjara, Sivan terus disiksa kepolisian karena Sivan tidak bisa mengatakan apa motifnya membunuh Sunu. Sivan hanya bisa menangis dan merenung mengapa ia dituduh telah membunuh Sunu. Padahal Sivan sangat mencintai Sunu. Berbulan-bulan, Sivan terus merenung dan berpikir. Sivan berusaha mengingat kembali masa lalunya bersama Sunu untuk mengetahui siapa dalang pembunuhan Sunu. Beberapa bulan kemudian, Cina mendatangi penjara untuk menjenguk Sivan. Sivan sambil menangis mengatakan kepada Cina bahwa ia tidak membunuh Sunu. Dan Cina pun percaya karena Cina tahu betul bahwa Sivan sangat mencintai Sunu. Akhirnya, Sivan berencana kabur melarikan diri. Sivan menyuruh Cina mengambil semua tabungan Sivan di rumahnya dan memberikan uang itu kepada polisi Balul, penjaga penjara, agar Sivan bisa kabur. Cina kemudian pergi ke rumah Sivan dan mengambil uang Sivan. Cina lalu mendatangi polisi Balul ke rumahnya dan memberikan semua uang itu. Tanpa berpikir panjang, polisi Balul menerima dengan senang hati dan berjanji akan membebaskan Sivan. 2 hari kemudian, polisi Balul itu menyuruh Sivan masuk ke dalam kantong plastik sampah dan menyelundupkan Sivan ke truk pengangkut sampah. Setelah truk sampah itu berjalan keluar penjara, Sivan berhasil meloloskan diri. Sivan dan Cina kemudian tinggal sementara waktu di pabrik kosong dekat hutan. Sivan berusaha mengingat kembali detik-detik saat ia membeli bunga bersama Sunu. Sivan teringat ada pria tua berkumis putih yang mengikutinya dari belakang menggunakan motor. Sivan berusaha mengingat plat nomor motor itu. Perlahan, Sivan menyebut plat nomor itu. Cina kemudian menelpon temannya orang IT untuk mencari di mana alamat plat nomor itu. Beberapa menit kemudian, teman Cina memberitahu alamat plat nomor itu. Sivan dan Cina langsung pergi ke alamat itu. Tetangga sekitar memberitahu bahwa alamat itu adalah rumah milik pria berkumis putih bernama Peter. Saat Cina mengetuk rumah Peter, Peter keluar dan kaget melihat Sivan. Sontak, Peter lari ketakutan dan Sivan mengejarnya. Di tengah pengejaran, Peter menyeberangi jalan dan tewas ditabrak truk. Sivan sedih karena Peter yang mengetahui sesuatu tewas tertabrak. Sivan stres dan minum sampai mabuk. Sivan menangis teringat kenangan indahnya bersama Sunu. Saat berjalan di dekat pertokoan, Sivan melihat CCTV. Sivan berpikir di TKP terbunuhnya Sunu pasti ada CCTV. Sivan menemui Cina dan memberitahu hal ini. Sivan dan Cina pergi ke TKP dan melihat CCTV. Cina berhasil mengambil rekaman CCTV melalui rumah mewah dekat TKP. Sivan dan Cina kembali ke pabrik kosong dan melihat rekaman itu. Di rekaman itu, Sivan merasa aneh karena bahasa tubuh Sivan berubah dengan cepat dan menebas Sunu. Sivan juga melihat keanehan lain, yakni seorang wanita Nigeria yang ada di TKP hanya tersenyum dan tidak bereaksi seperti warga sekitar yang mengelilingi mayat Sunu. Sivan dan Cina yakin wanita Nigeria itu pasti terlibat dalam pembunuhan Sunu. Cina lalu membawa rekaman CCTV itu dan mengajak Sivan menemui paman Cina yang merupakan seorang psikiater. Cina berharap sang paman bisa menganalisa video rekaman itu. Besok pagi, Sivan dan Cina berangkat ke sana. Terlihat seorang wanita mengikuti Sivan dan Cina dari belakang. Saat di lobi parkiran, wanita itu mendatangi mereka berdua dan mengaku sebagai teman Sunu. Wanita itu langsung menampar Sivan karena Sivan telah membunuh temannya. Namun Cina berusaha menjelaskan kepada wanita itu bahwa Sivan dijebak. Sivan tidak membunuh Sunu. Akhirnya teman Sunu percaya dengan omongan Cina. Teman Sunu kemudian ikut bersama Sivan dan Cina untuk menelusuri kematian Sunu. Mereka bertiga lalu naik ke lantai atas. Mereka bertiga menemui paman Cina dan memberikan rekaman CCTV itu. Setelah paman Cina melihat, ia mengatakan perubahan bahasa tubuh Sivan sangatlah aneh. Ini bukan hipnotis, karena jika hipnotis, Sivan harus menatap mata penghipnotis. Sivan lalu menunjukkan sikap wanita Nigeria itu kepada paman Cina. Paman Cina kemudian meminta waktu 1 minggu untuk menganalisa video itu. Sivan, Cina, dan teman Sunu kemudian kembali ke pabrik kosong.
Di sana, Sivan mabuk lagi karena teringat masa-masa indahnya bersama Sunu. Hingga Sivan melukai kepalanya dengan botol minuman. Teman Sunu lalu mengobati Sivan. Chinna marah-marah kepada Sivan. Chinna terus menyemangati Sivan agar Sivan tidak putus asa. Sivan kemudian bangkit lagi untuk mencari dalang pembunuhan Sunu. Beberapa hari kemudian, saat Sivan berjalan kaki sambil berpikir, Sivan melihat wanita Nigeria itu. Wanita itu ketakutan dan kabur melarikan diri. Sivan langsung mengejar. Wanita itu kemudian memanggil teman-temannya. Mereka semua berhenti di tempat parkir truk. Sivan terlibat baku hantam dengan beberapa teman wanita itu. Mereka semua mengeroyok Sivan, namun Sivan berhasil mengalahkan mereka. Sivan kemudian menculik wanita Nigeria itu. Sivan, Chinna, dan teman Sunu membawa wanita Nigeria itu ke pabrik kosong. Sivan menginterogasi wanita itu dengan keras. Wanita itu hanya mengatakan I don't know, I don't know, I don't know. Sivan dibuat marah karena wanita Nigeria itu tidak memberikan petunjuk. Wanita itu kemudian disekap untuk sementara waktu. Besok pagi, Sivan, Chinna, dan teman Sunu menemui paman Chinna lagi. Setelah 1 minggu menganalisa video itu, sang paman menyimpulkan Sivan terkena sihir. Kekuatan sihir yang kuat bisa membuat Sivan patuh dan melakukan apapun. Karena itu, Sivan membunuh Sunu dalam keadaan tidak sadar karena Sivan terkena sihir. Mati. Sihir. Paman Chinna yakin wanita Nigeria itu pasti tahu sesuatu. Paman Chinna lalu membawa suntikan obat bius kejujuran yang biasa digunakan kepolisian agar wanita Nigeria itu mengatakan semuanya. Mereka berempat kemudian pergi menemui wanita itu. Sang paman langsung menyuntikkan obat bius kepada wanita Nigeria itu dan membuatnya tertidur. Sang paman mulai melakukan interogasi. Sang paman bertanya mengenai siapa dan apa hubungan wanita Nigeria itu dengan pembunuhan Sunu. Wanita itu mengatakan dalam tidurnya, "Aku tidak tahu apa-apa. Aku dan temanku bernama Fidel diperintahkan Rahul, seorang CEO perusahaan, untuk membunuh Sunu." Fidel dipilih Rahul karena Fidel mempunyai keahlian ilmu sihir. Saat pembunuhan terjadi, Fidel berada di dalam mobil dan membaca bacaan khusus yang membuat Sivan dikuasai kekuatan sihir. Hingga gerak-gerik tubuh Sivan berubah dan membunuh Sunu. Aku tidak tahu apa motif Pak Rahul menyuruh kami berdua untuk membunuh Sunu. Wanita Nigeria itu lalu memberikan alamat Fidel dan alamat Rahul. Mereka semua langsung pergi ke alamat Fidel dan berhasil menembak obat bius kepada Fidel dari kejauhan. Fidel kemudian tidak sadarkan diri dan dibawa ke pabrik kosong. Tanpa basa-basi, Sivan mengambil palu dan langsung memukul Fidel berkali-kali hingga tewas. Setelah itu, Sivan mengambil handphone Fidel dan mengirim video mayat Fidel ke nomor WhatsApp Rahul. Sivan mengatakan ia akan membunuh Rahul. Rahul menanggapinya dengan santai. Sivan langsung mendatangi Rahul. Terlihat Rahul dikelilingi para bodyguardnya. Rahul mengatakan, "Selamat datang Sivan, ini adalah pertemuan pertama kita." Para bodyguard Rahul langsung mengeroyok Sivan. Mereka menghajar Sivan habis-habisan. Sivan berusaha menghajar balik mereka semua. Dengan susah payah dan penuh luka, Sivan akhirnya berhasil membuat mereka semua jatuh tersungkur. Sivan kemudian duduk tepat di depan Rahul. Sivan bertanya dengan keras mengapa Rahul membunuh Sunu. Barulah di sini diceritakan fakta masa lalu Rahul. Rahul mengatakan, "Sivan, aku tidak menyesal telah membunuh Sunu dan keluarganya. Karena aku sudah menunggu selama 20 tahun. Akulah yang membunuh kedua orang tua Sunu dan aku buat seperti kecelakaan. Dan aku menggunakanmu untuk membunuh Sunu agar Sunu lebih menderita. Ia mati di tangan kekasihnya sendiri. Dahulu ayahku bekerja sama dengan ayah Sunu dalam bisnis konstruksi. Saat ayahku dan ayah Sunu sedang melobi anggota DPR agar mendapatkan proyek, ayah Sunu menuruti permintaan anggota DPR yang ingin meniduri ibuku. Ayah Sunu kemudian mencampurkan obat tidur ke dalam minuman ayahku dan ibuku hingga mereka berdua pingsan.
anggota DPR itu langsung memperkaos ibuku di depan mataku. Tak lama kemudian, ayahku meninggal dunia. Aku dan ibuku lalu pindah ke Nigeria dan membangun bisnis di sana dari nol. Dan aku sekarang sukses besar. Katakan padaku Sivan, apakah yang aku lakukan ini salah? Sivan menjawab, yang kau lakukan tetap saja salah Rahul, karena Sunu tidak pernah menyakitimu. Sivan langsung menembak tepat ke kepala Rahul hingga tewas. Setelah itu, Sivan jatuh pingsan. Sivan kemudian dibawa ke rumah sakit dan dirawat oleh Suresh. Besok pagi, Sivan sadarkan diri. Suresh lalu meminta maaf karena sudah menganggap Sivan telah membunuh Sunu. Suresh kemudian bercerita bahwa setelah Sivan menebas Sunu, Sunu masih hidup dan dibawa ke rumah sakit. Namun, peluang Sunu hidup hanya 5%. Karena itu, Suresh melakukan transplantasi otak Sunu ke otak anak gadisnya yang mempunyai kelainan khusus. Setelah transplantasi otak, anak gadis Suresh menjadi normal. Suresh bahagia melihat hal itu. Namun anak gadis Suresh justru mencari Sivan karena pengaruh ingatan Sivan di otak Sunu sangatlah kuat. Sivan langsung berdiri dan menemui anak Suresh. Ternyata teman Sunu yang ikut bersama Sivan dan Cina selama ini adalah anak gadis Suresh yang sudah melakukan transplantasi otak Sunu. Sambil menangis dan berjalan terseok-seok, Sivan memeluk erat anak Suresh. Mereka berdua saling berpelukan dan menangis. Cinta mereka berdua sangat dalam, layaknya samudra. Habis. Apa pesan dari film ini? Di dunia ini ada satu kekuatan yang tidak bisa dikalahkan dengan kekuatan lain. Kekuatan itu adalah kekuatan cinta. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.